Dalam hidup, kita sering dihadapkan pada situasi yang tidak terduga, kemacetan yang membuat emosi naik, rekan kerja yang menyebalkan, atau masalah pribadi yang datang bersamaan. Sebagian orang langsung meledak, panik, atau stres menghadapi hal-hal seperti itu. Namun ada juga orang yang tetap tenang, seolah tidak terguncang sedikit pun. Bukan karena mereka tak punya masalah, tapi karena mereka punya kebiasaan yang melatih ketenangan. Mereka tahu bahwa tidak semua hal bisa dikendalikan, tapi diri sendiri selalu bisa. Ketika orang lain sibuk bereaksi, mereka memilih untuk merespons dengan kesadaran. Ketenangan bukan berarti pasrah, tapi kemampuan untuk tetap jernih saat dunia di sekitarmu berantakan. Dalam video ini, kita akan membahas 7 kebiasaan yang membuat seseorang bisa tetap tenang di situasi apapun. Kebiasaan yang bisa kamu pelajari dan latih, agar pikiranmu tetap damai meskipun hidup tidak selalu mudah. 1. Mereka tidak terburu-buru menanggapi apapun. Orang yang benar-benar tenang memiliki satu kebiasaan penting. Mereka tidak terburu-buru menanggapi apapun yang terjadi di sekitar mereka. Mereka memahami bahwa setiap reaksi yang muncul dari dorongan sesaat hampir selalu berasal dari emosi, bukan dari kesadaran. Dan ketika emosi memimpin, keputusan yang dihasilkan jarang membawa hasil yang baik. Bagi orang yang tenang, waktu beberapa detik untuk menarik napas bukanlah tanda kelemahan, melainkan bukti penguasaan diri. Mereka tahu bahwa di antara stimulus dan respons, selalu ada ruang kecil yang menentukan masa depan seseorang. Di ruang itulah, mereka memilih untuk berhenti sejenak, berpikir, dan baru kemudian bertindak. Ketenangan mereka terbentuk dari kebiasaan menghadapi konflik secara sadar. Saat orang lain cepat tersulut oleh komentar tajam, mereka memilih mendengarkan dulu. Saat ada kesalahpahaman, mereka tidak langsung membela diri, tapi berusaha memahami maksud di balik kata-kata orang lain. Bagi mereka, memahami lebih penting daripada membuktikan diri, karena dari pemahaman lahir kejernihan, dan dari kejernihan muncul tindakan yang bijak. Dalam psikologi, kemampuan menunda respons dikenal sebagai bentuk emotional regulation. Keterampilan mengatur emosi agar tidak mengambil alih kendali diri. Orang yang memiliki ketenangan tinggi biasanya mampu menahan dorongan impulsif. Mereka tidak membiarkan amarah menguasai lidah atau rasa takut menguasai keputusan. Mereka menyadari bahwa emosi hanyalah sinyal, bukan perintah. Emosi memberitahu apa yang sedang dirasakan, tapi tidak harus selalu dituruti. Ciri khas orang yang tenang adalah kesadarannya terhadap proses berpikir sendiri. Mereka mampu mengamati pikirannya seperti seorang penonton. Saat pikiran mulai bergejolak, mereka tidak langsung hanyut di dalamnya. Mereka mengambil jarak, melihatnya dari luar dan bertanya, apakah hal ini benar-benar penting untuk direspons sekarang? Pertanyaan sederhana itu seringkali menjadi pembeda antara kedewasaan dan impulsivitas. Kebiasaan tidak terburu-buru menanggapi juga membuat hidup mereka jauh lebih damai. Mereka tidak terjebak dalam drama yang tidak perlu, tidak ikut terbawa arus perdebatan yang tak berujung, dan tidak mudah kehilangan energi karena hal-hal kecil. Mereka paham bahwa menenangkan diri bukan berarti menghindari masalah, tetapi memberi kesempatan pada pikiran untuk menemukan solusi yang lebih cerdas. Orang seperti ini juga cenderung lebih dipercaya oleh orang lain. Dalam lingkungan kerja misalnya, mereka menjadi tempat orang lain mencari saran karena mereka tidak bereaksi dengan emosi, melainkan dengan pertimbangan. Dalam hubungan pribadi, mereka menjadi sosok yang menenangkan, bukan yang memperkeruh suasana. Energi mereka stabil, dan itu membuat orang di sekitarnya merasa aman. Namun, menjadi orang yang tenang tidaklah mudah. Butuh latihan dan kesadaran yang terus-menerus. Orang yang tampak tenang hari ini mungkin pernah menjadi seseorang yang mudah marah dulu. Mereka belajar dari pengalaman, dari penyesalan akibat kata-kata yang diucapkan tanpa pikir panjang, atau dari keputusan tergesa yang membawa penyesalan. Dari semua itu, mereka belajar satu hal. Tidak semua hal perlu direspons seketika. Mereka mulai membangun kebiasaan sederhana. Misalnya, ketika ada seseorang yang membuat kesal, mereka menunda untuk menjawab pesan atau komentar itu selama beberapa menit. Mereka berjalan sejenak,
menarik napas dalam, atau mengalihkan perhatian ke hal lain. Dengan cara ini mereka memberi kesempatan bagi sistem sarafnya untuk menenangkan diri sebelum pikiran kembali jernih. Banyak penelitian psikologi menunjukkan bahwa kebiasaan ini meningkatkan kemampuan berpikir rasional dan menurunkan stres. Saat seseorang tidak terburu-buru merespons, tubuhnya berhenti memproduksi hormon stres seperti kortisol secara berlebihan. Akibatnya, otak punya ruang lebih luas untuk memproses informasi dan membuat keputusan yang lebih logis. Dalam filsafat stoikisme, prinsip ini juga sangat ditekankan. Para filsuf stoik percaya bahwa manusia tidak bisa mengendalikan dunia luar, tapi bisa mengendalikan respons terhadapnya. Seneca pernah berkata, kemarahan adalah kegilaan sementara. Maka bagi orang yang tenang, tidak terburu-buru menanggapi bukan sekadar strategi sosial, tapi bentuk penguasaan diri yang mendalam. Ketenangan bukanlah keadaan pasif. Ia justru hasil dari latihan aktif mengendalikan pikiran. Orang yang tenang bukan berarti tidak punya emosi, tapi mereka tidak menjadi budak emosi itu. Mereka tetap merasakan marah, kecewa, atau sedih, tapi mereka tidak membiarkan perasaan itu memimpin arah hidupnya. Mereka paham bahwa yang bisa mereka kendalikan hanyalah pikiran, bukan situasi atau orang lain. 2. Mereka menjaga pikiran tetap teratur di tengah kekacauan. Salah satu ciri orang yang selalu tenang adalah kemampuan mereka menjaga pikiran tetap teratur, bahkan ketika situasi di sekitar terasa kacau. Mereka tidak membiarkan kekacauan luar mengacaukan batin mereka. Bagi mereka, ketenangan bukan berarti hidup tanpa masalah, melainkan memiliki pikiran yang tetap jernih meskipun berada di tengah badai. Saat segala sesuatu berjalan tidak sesuai rencana, orang seperti ini tidak langsung panik. Mereka justru mengatur pikirannya seperti seseorang yang sedang merapikan meja kerja yang berantakan. Satu demi satu, mereka memilah mana yang penting, mana yang bisa ditunda, dan mana yang tidak perlu dipikirkan sama sekali. Proses ini sederhana, tapi membutuhkan kesadaran tinggi. Karena pada dasarnya, pikiran manusia cenderung kacau ketika emosi memimpin. Dalam psikologi, kemampuan ini disebut cognitive control. Kemampuan untuk tetap fokus dan mengatur arah pikiran meskipun menghadapi tekanan. Orang dengan kontrol kognitif yang baik bisa membedakan antara hal yang bisa dikendalikan dan yang tidak. Mereka tahu bahwa terlalu banyak memikirkan sesuatu yang di luar kendali hanya akan memperbesar rasa cemas. Maka mereka memilih untuk fokus pada langkah-langkah kecil yang bisa dilakukan saat ini. Bayangkan seseorang yang menghadapi masalah keuangan, pekerjaan, dan keluarga secara bersamaan. Banyak orang akan merasa kewalahan, bahkan tidak tahu harus mulai dari mana. Tapi orang yang tenang akan mulai dari dasar, menenangkan diri terlebih dahulu. Mereka sadar, pikiran yang panik tidak akan bisa menemukan solusi apapun. Setelah itu, mereka mulai menulis, merencanakan, dan menata ulang apa yang bisa dilakukan. Dengan cara ini, pikiran mereka tidak dikuasai oleh rasa takut, tapi diarahkan oleh logika. Menjaga pikiran tetap teratur bukan berarti menolak emosi. Justru orang yang tenang memberi ruang untuk merasakan semuanya, marah, sedih, cemas, tapi mereka tidak larut di dalamnya. Mereka memandang emosi seperti awan yang lewat. Ada, terlihat, tapi tidak perlu diikuti. Mereka membiarkan emosi datang dan pergi tanpa harus bereaksi berlebihan. Disitulah kekuatan mereka. Kebiasaan ini seringkali lahir dari latihan refleksi diri. Orang yang tenang biasanya meluangkan waktu setiap hari untuk merenung atau menulis jurnal. Mereka menuliskan apa yang mereka rasakan, apa yang bisa diperbaiki, dan apa yang bisa dilepaskan. Proses ini membantu mereka membersihkan pikiran dari beban yang tidak perlu. Karena tanpa disadari, pikiran manusia seperti ruangan. Semakin banyak yang dibiarkan menumpuk di dalamnya, semakin sesak rasanya. Mereka juga tahu bahwa pikiran yang tidak teratur adalah sumber utama stres. Banyak orang bukan lelah karena hidup, tapi karena pikirannya terlalu penuh oleh kekhawatiran yang tidak nyata. Maka orang yang tenang membangun kebiasaan, berpikir sederhana, fokus pada hal yang bisa dilakukan sekarang. Mereka tidak memikirkan seluruh gunung untuk didaki, cukup langkah pertama yang bisa diambil hari ini. Dalam praktik sehari-hari,
Hal ini terlihat dari cara mereka berbicara dan bertindak. Mereka jarang terburu-buru dalam mengambil keputusan, tapi juga tidak menunda secara berlebihan. Mereka berpikir terstruktur, mempertimbangkan akibat dari setiap pilihan, dan menerima konsekuensinya dengan lapang dada. Karena bagi mereka, ketidakteraturan pikiran seringkali berasal dari penolakan terhadap kenyataan. Ketika seseorang menerima apa yang terjadi, pikirannya menjadi lebih teratur dengan sendirinya. Filsafat Stoikisme juga mengajarkan hal yang sama. Marcus Aurelius pernah menulis, "Jika kamu terganggu oleh sesuatu di luar dirimu, sesungguhnya bukan hal itu yang mengganggumu, melainkan pendapatmu tentang hal itu." Orang yang tenang memahami kutipan ini dengan baik. Mereka tahu bahwa ketenangan bukan tentang menghindari masalah, tapi tentang mengatur cara berpikir terhadap masalah itu. Dalam hubungan sosial, kemampuan menjaga pikiran tetap teratur membuat mereka tidak mudah terseret oleh drama atau provokasi. Mereka tidak mudah ikut marah hanya karena orang lain marah. Mereka juga tidak kehilangan arah hanya karena keadaan berubah. Karena bagi mereka, selama pikiran bisa dijaga tetap jernih, segala sesuatu bisa dihadapi dengan lebih ringan. Ada satu hal yang sering mereka lakukan ketika mulai merasa kewalahan. Menenangkan pikiran lewat pernapasan atau kesunyian. Hanya duduk diam, menarik napas dalam, dan menyadari bahwa semua ini hanya sementara. Bagi banyak orang, kesunyian menakutkan. Tapi bagi orang yang tenang, kesunyian adalah tempat terbaik untuk merapikan isi kepala. Di sana mereka menemukan kembali arah, menyusun ulang prioritas, dan memperkuat niat untuk melanjutkan langkah. 3. Mereka tidak mengambil sesuatu secara pribadi. Salah satu rahasia besar dari orang yang selalu tenang adalah kemampuan mereka untuk tidak mengambil segala sesuatu secara pribadi. Mereka paham bahwa dunia tidak berputar di sekitar diri mereka, dan tidak setiap tindakan orang lain adalah cerminan langsung terhadap mereka. Karena itu, ketika seseorang bersikap kasar, menyinggung, atau menolak, mereka tidak langsung merasa diserang. Mereka melihatnya sebagai cerminan dari keadaan batin orang tersebut, bukan sebagai serangan terhadap harga diri mereka. Bagi banyak orang, ini sulit dilakukan. Kita seringkali secara otomatis mengaitkan perlakuan orang lain dengan nilai diri kita sendiri. Ketika seseorang mengkritik, kita merasa diremehkan. Saat seseorang tidak membalas pesan, kita merasa diabaikan. Padahal bisa jadi kritik itu berasal dari ketidaktahuan, dan pesan yang tak dibalas hanyalah karena kesibukan. Orang yang tenang belajar untuk tidak terburu-buru menarik kesimpulan. Mereka memberi ruang bagi kemungkinan lain sebelum merasa tersinggung. Dalam psikologi, kebiasaan mengambil sesuatu secara pribadi sering dikaitkan dengan egocentric bias, kecenderungan untuk menempatkan diri sebagai pusat dari segala hal. Bias ini membuat seseorang berpikir bahwa semua tindakan orang lain pasti memiliki hubungan dengan dirinya. Padahal, sebagian besar waktu, orang lain sibuk dengan pikirannya sendiri, bukan dengan kita. Menyadari hal ini membantu seseorang untuk melepaskan beban emosional yang tidak perlu. Orang yang tenang memiliki perspektif yang luas terhadap perilaku manusia. Mereka tahu bahwa setiap orang membawa beban, luka, dan cerita yang tidak selalu terlihat. Maka ketika seseorang bersikap menyakitkan, mereka tidak langsung membalas. Mereka melihatnya sebagai tanda bahwa orang itu sedang berjuang dengan dirinya sendiri. Dengan cara ini mereka menjaga hati tetap damai tanpa harus membenarkan perilaku buruk orang lain. Dalam banyak kasus, ketenangan lahir dari pemahaman mendalam tentang keterbatasan manusia. Orang yang tenang tidak berharap semua orang bisa mengerti atau menyukai mereka. Mereka sadar bahwa akan selalu ada orang yang salah paham, menilai tanpa tahu cerita sebenarnya, atau bersikap dingin tanpa alasan. Namun mereka tidak menjadikan itu sumber penderitaan. Mereka membiarkan orang lain bersikap sesuai dengan kesadarannya, sementara mereka memilih untuk tetap jernih. Filsafat Stoikisme menegaskan hal yang sama. Epictetus pernah berkata, "Ketika seseorang menghina atau menyinggungmu, ingatlah bahwa dia melakukannya karena ia percaya hal itu benar. Maka jangan marah karena dia hanya bertindak berdasarkan persepsinya." Orang yang tenang mempraktikkan pandangan ini dalam kehidupan sehari-hari,
Mereka memisahkan antara apa yang dilakukan orang lain dan bagaimana mereka memilih meresponsnya. Karena bagi mereka, yang benar-benar penting bukan tindakan orang lain, tapi kendali atas diri sendiri. Ketenangan ini juga membuat mereka sulit diprovokasi. Saat seseorang mencoba memancing emosi, mereka hanya tersenyum atau diam. Bukan karena mereka lemah, tapi karena mereka tahu bahwa memberi reaksi berarti menyerahkan kendali kepada orang lain. Mereka lebih memilih untuk menjaga martabatnya daripada memenangkan pertengkaran yang tidak berarti. Sikap tidak mengambil sesuatu secara pribadi juga membuat hidup terasa lebih ringan. Mereka tidak lagi memikul beban dari opini, komentar, atau sikap orang lain. Mereka memahami bahwa penilaian orang hanyalah cerminan dari sudut pandang mereka, bukan kebenaran mutlak tentang diri kita. Maka ketika dikritik, mereka tidak langsung tersinggung. Mereka mendengarkan, memetik yang berguna, dan melepaskan sisanya. Kebiasaan ini melindungi mereka dari kelelahan emosional. Karena bayangkan, betapa melelahkannya jika setiap kata dan tindakan orang lain harus diinterpretasikan sebagai serangan pribadi. Hidup menjadi penuh kecurigaan, hati menjadi sensitif, dan pikiran terus bergejolak. Orang yang tenang tidak mau hidup seperti itu. Mereka memilih untuk percaya bahwa tidak semuanya tentang mereka, dan sebagian besar hal bisa dilepaskan tanpa perlu disimpan dalam hati. Dalam kehidupan sosial, hal ini membuat mereka tampak sangat dewasa. Mereka jarang tersinggung, tidak mudah bereaksi defensif, dan selalu bisa melihat sesuatu dari sudut pandang yang lebih besar. Ketika orang lain sibuk mencari siapa yang salah, mereka sibuk mencari apa yang bisa dipelajari. Karena bagi mereka, setiap kejadian adalah pelajaran, bukan penghinaan. Namun tentu saja, untuk mencapai titik ini butuh latihan panjang. Orang yang tenang pernah juga merasa terluka dan tersinggung seperti kita semua. Tapi seiring waktu, mereka menyadari bahwa tersinggung tidak mengubah apapun, malah seringkali hanya memperburuk suasana batin. Mereka belajar untuk melihat setiap kata dan tindakan orang lain dengan kacamata pemahaman, bukan dengan kacamata ego. 4. Mereka tidak mengizinkan emosi menguasai keputusan. Orang yang tenang bukan berarti tidak punya emosi. Mereka juga marah, sedih, kecewa, atau takut seperti manusia lainnya. Namun perbedaannya terletak pada cara mereka memperlakukan emosi itu. Mereka tidak membiarkan perasaan sesaat menjadi penguasa dalam mengambil keputusan. Karena mereka tahu, keputusan yang lahir dari emosi jarang membawa kedamaian. Ketika situasi memanas, orang yang tenang tidak terburu-buru bertindak. Mereka membiarkan emosi mereka reda terlebih dahulu sebelum membuat keputusan penting. Mereka memahami bahwa pikiran yang jernih tidak bisa muncul ketika hati sedang bergejolak. Maka mereka memberi waktu bagi diri sendiri untuk menenangkan batin, agar keputusan yang diambil benar-benar datang dari kesadaran, bukan dari ledakan perasaan. Secara psikologis, hal ini disebut emotional regulation. Kemampuan seseorang untuk mengenali, memahami, dan mengatur emosi tanpa menekannya. Orang yang tenang tidak menolak emosinya. Mereka tidak berpura-pura baik-baik saja, tapi juga tidak menuruti setiap dorongan emosional yang muncul. Mereka memandang emosi sebagai informasi, bukan instruksi. Emosi memberitahu apa yang sedang dirasakan, tapi tidak harus selalu diikuti. Bayangkan ketika seseorang sedang marah karena diperlakukan tidak adil. Orang yang terburu-buru akan langsung membalas, berteriak, atau mengambil tindakan impulsif. Namun orang yang tenang akan menahan diri. Mereka menunggu hingga amarah mereda, baru kemudian berbicara dengan kepala dingin. Mereka tahu, kata-kata yang diucapkan saat marah bisa meninggalkan luka yang lebih dalam daripada masalah itu sendiri. Kebiasaan ini bukan muncul begitu saja. Orang yang tenang biasanya sudah melatih kesadarannya sejak lama. Mereka belajar mengamati emosi tanpa langsung bereaksi. Saat muncul rasa jengkel, mereka bertanya pada diri sendiri, apakah aku marah karena situasi ini benar-benar buruk atau karena egoku merasa terganggu? Pertanyaan seperti ini membuat mereka mampu melihat akar emosinya, bukan hanya gejalanya. Dalam kehidupan sehari-hari, mereka sering kali menjadi penyeimbang di lingkungan sekitar. Ketika orang lain panik, mereka tetap berpikir jernih. Ketika terjadi konflik, mereka menjadi orang yang menenangkan.
Ini bukan karena mereka tidak peduli, tapi karena mereka sadar bahwa kepanikan tidak pernah menyelesaikan apapun. Dalam kekacauan, seseorang yang mampu mengendalikan emosinya menjadi seperti jangkar yang menahan kapal agar tidak terombang-ambing oleh ombak. Filsafat Stoikisme sangat menekankan hal ini. Seneca pernah menulis, "Tidak ada yang lebih berbahaya daripada kemarahan yang dibenarkan." Kalimat ini mengingatkan kita bahwa bahkan emosi yang tampaknya beralasan pun bisa menyesatkan jika tidak diatur dengan bijak. Orang yang tenang memahami bahwa tidak semua kemarahan layak diikuti dan tidak semua kesedihan perlu ditenggelami. Mereka memilih jalan tengah, merasakan sepenuhnya, tapi tidak diperbudak oleh perasaan itu. Menariknya, orang yang bisa mengatur emosi bukanlah orang yang dingin. Justru mereka sangat sadar akan perasaan sendiri. Mereka tahu kapan tubuh mulai tegang, kapan napas menjadi cepat, kapan hati mulai terasa panas. Kesadaran tubuh ini membantu mereka mengenali sinyal sebelum emosi memuncak. Maka, sebelum ledakan terjadi, mereka sudah mengambil langkah mundur, mungkin dengan diam, berjalan sejenak, atau menarik napas panjang. Kebiasaan ini menciptakan efek domino positif dalam hidup mereka. Karena tidak dikuasai oleh emosi, mereka cenderung membuat keputusan yang lebih rasional dan matang. Dalam hubungan sosial, mereka jarang menyesal karena ucapan atau tindakan yang menyakiti. Dalam pekerjaan, mereka lebih stabil dan dipercaya untuk memimpin. Dalam hidup pribadi, mereka jarang merasa dikuasai oleh penyesalan karena telah bertindak terburu-buru. Dalam psikologi modern, hal ini sejalan dengan konsep emotional intelligence atau kecerdasan emosional, kemampuan untuk mengenali dan mengelola emosi diri serta memahami emosi orang lain. Orang yang tenang biasanya memiliki tingkat kecerdasan emosional yang tinggi. Mereka mampu menempatkan diri secara tepat, membaca situasi, dan memilih waktu yang sesuai untuk berbicara atau bertindak. Namun tentu saja, menjaga agar emosi tidak menguasai keputusan bukan hal yang mudah. Dibutuhkan kesabaran dan latihan panjang. Orang yang tenang pun pernah gagal, pernah marah, pernah salah bicara, pernah menyesal. Tapi mereka belajar dari setiap kejadian itu. Mereka tidak mengutuk dirinya karena kehilangan kendali sesekali, tapi menjadikannya bahan refleksi untuk lebih baik di masa depan. Satu hal yang membuat mereka berbeda adalah kesadaran bahwa emosi bukanlah musuh. Emosi adalah bagian alami dari diri manusia yang menunjukkan bahwa kita hidup dan peduli. Yang berbahaya bukan emosinya, melainkan ketika kita menyerahkan kemudi hidup pada emosi itu. 5. Mereka tidak bereaksi, tapi merespons dengan penuh kesadaran. Salah satu perbedaan paling mencolok antara orang yang mudah panik dan orang yang selalu tenang adalah ini. Yang pertama bereaksi, sementara yang kedua merespons. Sekilas keduanya terdengar mirip, tapi sebenarnya sangat berbeda. Bereaksi berarti bertindak secara spontan, mengikuti dorongan emosi sesaat. Sedangkan merespons berarti memberi jeda antara perasaan dan tindakan, menggunakan kesadaran untuk memilih reaksi yang paling bijak. Bayangkan kamu sedang disalahkan atas sesuatu yang sebenarnya bukan kesalahanmu. Orang yang reaktif mungkin langsung membela diri, meninggikan suara, atau bahkan menyerang balik. Tapi orang yang tenang tidak melakukan itu. Ia mengambil jeda, menarik napas, dan memeriksa situasi secara menyeluruh. Ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah ini layak aku tanggapi dengan emosi? Atau, apa yang sebenarnya sedang terjadi di sini? Kebiasaan untuk tidak langsung bereaksi ini bukan berarti mereka pasif atau dingin. Justru sebaliknya, ini adalah bentuk kendali diri yang sangat aktif. Mereka menolak menjadi budak dari emosi yang muncul. Mereka tahu bahwa perasaan marah, kecewa, atau tersinggung hanyalah reaksi biologis alami dari tubuh, bukan perintah yang harus ditaati. Menurut psikologi kognitif, antara stimulus dan respons selalu ada ruang kecil, dan di ruang itulah kebebasan manusia sebenarnya berada. Orang yang selalu tenang tahu bagaimana memanfaatkan ruang itu. Mereka memperlambat pikirannya, mengamati emosi tanpa segera menuruti dorongannya. Dalam praktik stoikisme, hal ini disebut prohairesis, kemampuan untuk memilih respon yang sesuai dengan kebajikan, bukan sekadar emosi. Misalnya,
Ketika seseorang menghina mereka di depan umum, mereka tidak serta-merta membalas. Mereka mungkin tersenyum kecil, menghela napas, dan bertanya-tanya, apakah orang ini sedang marah pada saya atau sebenarnya sedang berperang dengan dirinya sendiri? Dari pertanyaan itu saja, arah emosi langsung berubah. Kemarahan bisa meluruh, berganti menjadi pemahaman. Ketenangan mereka lahir bukan dari ketidakpedulian, melainkan dari kesadaran penuh. Mereka hidup dengan prinsip bahwa tidak semua hal membutuhkan reaksi, dan ketika akhirnya mereka memilih untuk berbicara atau bertindak, itu dilakukan dengan niat yang jelas, bukan karena emosi yang menuntut pelampiasan. Bagi mereka, bereaksi itu seperti menyalakan api hanya karena percikan kecil. Tapi merespons adalah memilih apakah api itu perlu dinyalakan atau justru dibiarkan padam dengan sendirinya. Mereka tahu bahwa kebijaksanaan bukan diukur dari seberapa cepat kita bertindak, melainkan dari seberapa sadar kita memilih tindakan. Kebiasaan ini membuat mereka jarang menyesal. Mereka tidak perlu berkata, seandainya tadi aku tidak marah, karena mereka tidak terburu-buru marah. Mereka tidak perlu minta maaf karena kalimat yang menyakitkan, karena mereka berhati-hati dalam berbicara. Mereka membiarkan pikirannya memproses, hatinya menimbang, baru setelah itu mulutnya berbicara. Dan disinilah rahasia orang yang benar-benar tenang. Mereka menguasai jeda. Jeda untuk bernapas sebelum menjawab. Jeda untuk berpikir sebelum bertindak. Jeda untuk memahami sebelum menilai. Orang yang bisa menguasai jeda ini tidak hanya terlihat tenang. Mereka benar-benar hidup dalam ketenangan. Karena mereka tidak lagi menjadi korban dari impuls dan keadaan. Mereka menjadi pengendali atas pikiran dan tindakannya sendiri. Seperti yang dikatakan Viktor Frankl, di antara stimulus dan respons ada ruang, dan di ruang itu terletak kebebasan dan kekuatan kita untuk memilih respons kita. Orang yang selalu tenang hidup di ruang itu. Mereka tidak menolak emosi, tapi mereka tidak tunduk padanya. Mereka memilih untuk merespons dengan penuh kesadaran, bukan dengan reaksi spontan. Dan dari kebiasaan sederhana itu, lahirlah kekuatan batin yang luar biasa. Kekuatan untuk tetap damai di tengah badai. 6. Mereka menerima hal yang tidak bisa mereka kendalikan. Ada satu hal yang membedakan orang yang selalu tenang dari kebanyakan orang lainnya. Mereka tahu batas antara apa yang bisa dikendalikan dan apa yang tidak. Mereka tidak menghabiskan tenaga untuk hal-hal yang berada di luar jangkauan mereka. Inilah fondasi dari ketenangan sejati. Karena sebagian besar kegelisahan manusia justru lahir dari satu hal sederhana. Keinginan untuk mengendalikan sesuatu yang sebenarnya tak bisa dikendalikan. Ketika seseorang berkata buruk tentang mereka, mereka tidak berusaha keras untuk membungkam semua mulut. Ketika keadaan tidak berjalan sesuai rencana, mereka tidak menyalahkan diri sendiri atau orang lain. Mereka akan berkata dalam hati, ini bukan di bawah kendaliku, tapi reaksiku terhadap ini adalah tanggung jawabku. Kalimat sederhana itu adalah tameng batin yang sangat kuat, sebab pada dasarnya, dunia luar memang tidak selalu berpihak pada kita. Orang akan bersikap semaunya, situasi akan berubah tanpa peringatan, dan kenyataan tidak akan selalu sesuai dengan harapan. Tapi orang yang tenang memahami bahwa bukan dunia yang harus mereka atur, melainkan diri sendiri. Prinsip ini sejalan dengan ajaran stoikisme. Kita tidak bisa mengontrol apa yang terjadi, tapi kita bisa mengontrol cara kita menanggapinya. Orang yang selalu tenang menjalani hidup dengan kesadaran penuh bahwa segala sesuatu bersifat sementara dan tidak selalu dalam genggaman. Mereka tidak menolak perubahan, tidak marah pada kehilangan, tidak memaksa sesuatu untuk tetap sama. Mereka membiarkan hidup mengalir sebagaimana mestinya, sambil menjaga hati mereka agar tetap tegak di tengah arus. Ketika seseorang yang mereka cintai pergi, mereka tidak menyangkal kesedihan. Mereka merasakan, tapi tidak larut. Mereka tahu bahwa kehilangan adalah bagian dari perjalanan manusia. Ketika pekerjaan tidak berjalan baik, mereka tidak panik. Mereka menenangkan diri dan berpikir, apa yang bisa aku lakukan dari hal ini? Bukan, kenapa ini terjadi padaku? Melainkan, bagaimana aku bisa bertumbuh dari sini? Penerimaan bukan berarti menyerah. Justru di dalam penerimaan ada kekuatan untuk bangkit dengan tenang. Karena dengan menerima,
kita berhenti melawan kenyataan dan mulai menyesuaikan diri dengannya. Kita berhenti bertanya mengapa dan mulai fokus pada apa yang bisa kulakukan sekarang. Dan pada momen itulah pikiran menjadi ringan, dada terasa lapang, dan jiwa menjadi damai. Orang yang selalu tenang juga menyadari bahwa banyak hal di dunia ini berjalan dengan caranya sendiri. Tidak semua hal harus dimengerti, tidak semua kejadian harus dijelaskan. Kadang hidup hanya perlu dijalani, bukan dipertanyakan terus-menerus. Mereka tidak memaksakan diri untuk memahami segalanya, karena mereka tahu tidak semua hal butuh pemahaman untuk bisa diterima. Kadang cukup dengan berkata, "Aku tidak tahu mengapa ini terjadi, tapi aku akan tetap tenang karena aku tahu badai ini akan berlalu." Ketenangan mereka lahir dari kebijaksanaan dalam memilah fokus. Energi mereka tidak terbuang untuk hal-hal yang sia-sia. Mereka menyalurkannya hanya untuk hal-hal yang bisa mereka ubah. Pikiran, sikap, dan tindakan. Karena ketika kamu hanya fokus pada hal-hal di bawah kendalimu, kamu akan selalu merasa kuat. Tapi ketika kamu terus berusaha mengendalikan hal yang tidak bisa kamu ubah, kamu akan terus merasa lemah, cemas, dan kehilangan arah. Itulah sebabnya orang yang selalu tenang tampak seperti memiliki aura damai. Mereka tidak terguncang oleh gosip, tidak terpancing oleh komentar, tidak panik ketika rencana gagal. Mereka tahu bahwa dunia tidak harus berjalan sesuai kehendak mereka. Mereka hanya perlu memastikan diri mereka tetap berjalan dengan benar di dunia yang seringkali tidak pasti. Mereka hidup dengan kesadaran bahwa hidup bukan tentang menyingkirkan badai, tetapi tentang menari di tengah hujan. Mereka tidak menunggu keadaan sempurna untuk merasa damai, karena bagi mereka, kedamaian bukanlah hasil dari kondisi luar, tapi keputusan batin. Dan keputusan itu hanya bisa dibuat oleh mereka yang telah menerima, bahwa tidak semuanya bisa dikontrol, dan itu tidak apa-apa. 7. Mereka menjaga rutinitas yang menenangkan pikiran. Ketenangan bukanlah sesuatu yang muncul secara ajaib ketika kita membutuhkannya. Ia tidak datang tiba-tiba di tengah kekacauan, lalu hilang begitu saja. Bagi orang yang selalu tenang, ketenangan adalah hasil dari latihan, dari kebiasaan kecil yang mereka rawat setiap hari. Mereka tahu bahwa pikiran manusia mudah sekali lelah, mudah gelisah, dan mudah hanyut oleh tekanan. Maka mereka menciptakan rutinitas yang menjaga pikiran mereka tetap jernih, bahkan sebelum badai datang. Bagi sebagian orang, ketenangan hanya dicari ketika sudah stres. Tapi bagi mereka, ketenangan adalah sesuatu yang dipelihara. Seperti tubuh yang perlu makan untuk kuat, pikiran juga perlu istirahat agar tetap seimbang. Karena itulah mereka punya kebiasaan tertentu yang menjadi ritual pribadi, rutinitas yang membuat mereka bisa kembali pada pusat dirinya. Rutinitas ini bisa berbeda untuk setiap orang. Ada yang bangun lebih pagi hanya untuk duduk diam beberapa menit sebelum dunia mulai berisik. Ada yang menulis jurnal setiap malam untuk membuang beban pikiran yang menumpuk. Ada yang berjalan tanpa tujuan sambil merenung, membaca buku, atau hanya memperhatikan napasnya perlahan. Hal-hal kecil seperti itu tampak sederhana, tapi sesungguhnya menjadi pondasi bagi kestabilan emosi mereka. Karena ketenangan sejati tidak dibangun dari tindakan besar, tapi dari kebiasaan kecil yang diulang dengan penuh kesadaran. Secara psikologis, rutinitas seperti ini berfungsi sebagai jangkar mental. Ia membantu otak mengenali rasa aman dan kestabilan, bahkan ketika dunia luar sedang tidak menentu. Dengan memiliki pola yang konsisten, pikiran punya tempat untuk kembali, seolah berkata, "Aku tahu kemana harus pulang saat semuanya terasa kacau." Dan orang yang selalu tenang tahu betul nilai dari tempat pulang itu. Bukan tempat fisik, tapi kondisi batin yang stabil. Mereka tidak membiarkan hari mereka berjalan tanpa arah. Mereka tahu kapan harus berhenti, kapan harus menenangkan diri, dan kapan harus memulai kembali. Misalnya, sebelum tidur, mereka tidak langsung tenggelam dalam layar ponsel atau berita yang menegangkan. Mereka memberi waktu pada pikirannya untuk tenang, agar esok bisa dimulai dengan pikiran yang bersih. Atau di pagi hari, mereka tidak terburu-buru menghadapi dunia. Mereka memberi ruang bagi diri sendiri untuk bersyukur, bernafas, dan menyiapkan mental. Orang-orang seperti ini memahami bahwa ketenangan adalah hasil dari keseimbangan antara aktivitas dan refleksi. Terlalu banyak aktivitas membuat pikiran bising,
Tapi terlalu banyak refleksi tanpa tindakan membuat hidup kehilangan arah. Karena itu mereka menempatkan keduanya secara proporsional, bekerja dengan fokus, lalu beristirahat dengan penuh kesadaran. Dan menariknya, rutinitas mereka bukan hanya tentang disiplin, tapi juga tentang kasih pada diri sendiri. Mereka tidak memaksakan diri untuk terus produktif tanpa henti. Mereka tahu kapan harus berhenti bukan karena lemah, tapi karena ingin tetap waras. Mereka tahu bahwa jiwa juga butuh dirawat, bukan hanya tubuh. Orang yang selalu tenang tidak membiarkan dirinya diatur oleh ritme dunia yang terburu-buru. Mereka menciptakan ritme sendiri, ritme yang selaras dengan batin mereka. Mungkin dari luar mereka tampak lambat, tapi justru disitulah kekuatannya. Mereka tidak panik mengikuti arus, karena mereka tahu arah. Mereka memahami bahwa ketenangan bukan tentang menjauh dari dunia, tapi tentang menemukan keseimbangan di dalamnya. Dalam dunia yang penuh notifikasi, berita buruk, dan tekanan sosial, menjaga rutinitas yang menenangkan pikiran adalah bentuk pemberontakan kecil terhadap kekacauan. Ini adalah cara untuk berkata pada diri sendiri, aku tidak akan membiarkan dunia luar menguasai pikiranku. Karena hanya dengan pikiran yang tenang, seseorang bisa benar-benar hidup dengan sadar. Bukan sekadar bereaksi pada apa yang terjadi. Dan inilah kunci terakhir dari ketenangan mereka. Mereka tidak menunggu ketenangan datang, mereka menciptakannya. Setiap hari dengan kebiasaan kecil, dengan kesadaran penuh, mereka memelihara kedamaian batin seperti seseorang yang merawat taman. Tidak terburu-buru, tapi konsisten. Mereka tahu bahwa ketenangan tidak ditemukan di luar sana, tapi dibangun perlahan di dalam diri sendiri. Kesimpulan, ketenangan bukanlah sesuatu yang diwariskan atau dimiliki oleh orang tertentu sejak lahir. Ia adalah hasil dari kebijaksanaan yang tumbuh dari pengalaman, kesadaran, dan pilihan yang terus diulang setiap hari. Orang yang selalu tenang di segala situasi bukan berarti tidak pernah merasa takut, marah, atau sedih. Mereka tetap manusia yang merasakan semuanya. Bedanya, mereka tidak membiarkan emosi itu menguasai kendali hidup mereka. Mereka belajar untuk diam sebelum bereaksi, berpikir sebelum menilai, dan menerima sebelum melawan. Mereka menatap batinnya dengan cara memahami bahwa dunia tidak bisa selalu sesuai dengan keinginan. Tapi kendali atas diri, itulah yang selalu bisa mereka pertahankan. Dari luar, mereka mungkin tampak sederhana. Tidak banyak bicara, tidak mudah tersinggung, dan tidak ikut ribut. Tapi di dalam diri mereka, ada keteguhan yang kuat. Ada pemahaman yang dalam bahwa setiap badai akan berlalu. Orang-orang ini tahu bahwa ketenangan bukan berarti hidup tanpa masalah, melainkan kemampuan untuk tetap jernih meski masalah datang silih berganti. Mereka memilih untuk hidup dengan kesadaran, bukan reaksi, dengan refleksi, bukan kepanikan, dengan penerimaan, bukan penolakan. Dan justru di sanalah letak kekuatan mereka. Mereka mampu berjalan di tengah kekacauan tanpa kehilangan arah, karena mereka telah menemukan pusat ketenangan di dalam diri sendiri. Maka, jika kamu ingin menjadi seperti mereka, mulailah bukan dengan mengubah dunia luar, tapi dengan menata dunia dalam. Pelajari untuk diam sejenak sebelum bertindak. Terima hal-hal yang tak bisa kamu ubah. Rawat rutinitas yang membuat pikiranmu tenang. Dan yang terpenting, sadari bahwa setiap momen, sekecil apapun, adalah kesempatan untuk memilih tenang daripada panik, sadar daripada reaktif. Sebab pada akhirnya, ketenangan bukanlah hasil dari keadaan, tapi keputusan. Keputusan untuk tetap damai, meski dunia tidak selalu berpihak padamu. Keputusan untuk tetap lembut meski hidup terasa keras. Dan keputusan untuk tetap jernih, bahkan ketika semua di sekitarmu berusaha mengguncangmu. Itulah kebiasaan sejati dari orang yang selalu tenang di situasi apapun. Mereka tidak mencari kedamaian di luar diri, karena mereka telah menemukannya di dalam hati mereka sendiri,